Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Farhanisa dengan NPM 201302216. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS Psikologi Pendidikan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada tahap remaja? Jawaban saya adalah, dengan mempelajari perkembangan peserta didik, kita sebagai calon guru akan memperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama, kita akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Misalnya, akan diketahui pada umur berapa peserta didik mulai berbicara dan mulai mampu berpikir abstrak, atau akan diketahui pula pada umur berapa peserta didik tertentu akan memperoleh keterampilan perilaku dan emosi khusus. Yang kedua, pengetahuan tentang perkembangan peserta didik akan membantu kita untuk merespon sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari peserta didik. Yang ketiga, pemahaman tentang perkembangan peserta didik akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Pertanyaan kedua adalah, jelaskan bagaimana proses belajar peserta didik dari yang belum tahu menjadi tahu, serta yang tidak tertarik menjadi tertarik pada suatu pelajaran. Jawaban saya adalah, tahapan-tahapan dalam belajar dalam proses belajar siswa akan melalui 3 fase atau 3 proses. Tahap pertama adalah fase kognitif, yaitu tahapan di mana siswa mendapat suatu materi atau ilmu dari seorang guru. Dalam fase ini, siswa memperoleh informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara melakukan aktivitas gerak yang akan dipelajari. Diharapkan di dalam benak siswa telah terbentuk motor plan, yaitu keterampilan intelektual dalam merencanakan cara melakukan keterampilan. Tahap yang kedua adalah fase asosiatif atau fiksasi. Pada tahap ini, di mana siswa akan melakukan latihan dari materi atau ilmu yang sudah diajarkan dalam tahap kognitif. Pada tahap latihan ini, siswa diharapkan mampu mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan oleh guru. Tahap ketiga adalah fase otomatis. Pada tahap ini, siswa telah dapat melakukan atau mengaplikasikan ilmu yang telah diajarkan. Karena siswa telah memasuki fase otomatis, artinya siswa dapat merespon secara cepat dan tepat terhadap materi atau ilmu yang sudah diajarkan oleh guru dalam fase kognitif. Tanda-tanda siswa telah memasuki tahapan otomatis adalah bila seorang siswa dapat mengerjakan tugas tanpa berpikir lagi. Pertanyaan nomor 3 adalah, ada berapa faktor yang mempengaruhi proses belajar? Dari beberapa faktor tersebut, manakah yang paling mempengaruhi dan jelaskan mengapa? Jawaban saya adalah, ada 2 faktor yang mempengaruhi proses belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis atau faktor yang bersifat jasmani antara lain faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. Sedangkan pada faktor psikologis atau faktor yang mempengaruhi belajar dari segi kejiwaan antara lain faktor intelijensi atau kemampuan, perhatian, faktor minat, faktor bakat, dan faktor emosi. Sedangkan pada faktor eksternal terbagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor pertama, faktor lingkungan keluarga, yang kedua, faktor lingkungan sekolah, dan yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat. Pada faktor lingkungan keluarga terbagi menjadi 3, yaitu faktor orang tua, faktor suasana rumah, dan faktor ekonomi keluarga. Sedangkan pada faktor lingkungan sekolah terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, cara menyampaikan pelajaran yang kurang baik, yang kedua, hubungan guru dengan murid tidak harmonis, yang ketiga, hubungan sesama murid tidak akrab, yang keempat, materi pelajaran terlalu tinggi, yang kelima, alat-alat belajar tidak lengkap, dan yang faktor terakhir, jam-jam pelajaran yang kurang. Sedangkan pada faktor lingkungan masyarakat terbagi menjadi 4, yaitu faktor kegiatan anak dalam masyarakat, misalnya tugas-tugas organisasi, kegiatan karang taruna, dan lain-lain. Yang kedua, media massa, misalnya radio, televisi, HP, internet, dan lain-lain. Faktor yang ketiga, teman bergaul yang kurang baik. Sedangkan faktor yang terakhir, corak kehidupan masyarakat yang kurang mendukung. Dilihat dari kedua faktor di atas, faktor eksternal lebih mempengaruhi proses belajar anak.
Karena apabila dari faktor lingkungan proses belajar anak mendukung dengan baik, maka akan sekaligus mempengaruhi faktor internal anak tersebut. Sebagai contoh, apabila ada seorang anak yang sedang sakit di dalam kelas, lalu ada seorang guru yang memberikan pengertian dan mendukung anak itu dengan baik, maka akan membuat anak tersebut senang, dan mentalnya pun akan baik. Anak tersebut juga akan lebih semangat dalam belajar karena didukung oleh gurunya. Oleh karena itu, faktor eksternal sangat mempengaruhi proses belajar anak. Faktor yang paling mempengaruhi proses belajaran yang lainnya adalah yaitu yang pertama, faktor lingkungan. Lingkungan belajar merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar atau faktor eksternal yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Lingkungan belajar yang nyaman dan efektif akan mendukung kegiatan pembelajaran berjalan dengan kondusif. Penciptaan kondisi lingkungan belajar yang efektif adalah salah satu aspek terpenting keberhasilan dalam pembelajaran. Lingkungan yang demikian adalah yang mampu menjadikan peserta didik fokus kepada pelajaran, terhindar dari hal-hal yang negatif seperti merokok, narkoba, dan pergaulan bebas. Adapun lingkungan yang mempengaruhi kegiatan belajar yaitu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama yang dikenal anak sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Lingkungan sekolah mempengaruhi hasil belajar siswa yang didapatkan anak dari pihak sekolah seperti interaksi guru, cara guru mengajar di kelas, serta sikap anak terhadap guru dan lingkungan belajarnya. Lingkungan sekolah merupakan tempat bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan secara formal, untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Sedangkan dalam lingkungan masyarakat, anak belajar tentang norma, nilai aturan, dan nilai adat dalam bermasyarakat. Norma-norma tersebut berpengaruh terhadap pembentukan pribadi anak dalam bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Lingkungan belajar kurang kondusif, adanya beberapa siswa yang bermasalah dalam keluarga. Mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang tua yang sibuk bekerja, sehingga tidak baik terhadap prestasi belajar siswa di sekolah. Lingkungan sekolah yang berada dekat dengan jalan raya juga memberikan pengaruh negatif terhadap siswa, akibat kebisingan yang ditimbulkan oleh suara kendaraan dan lainnya, sehingga dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar siswa. Faktor yang kedua yaitu faktor guru. Proses pembelajaran ataupun kegiatan belajar mengajar tidak bisa lepas dari keberadaan guru. Tanpa adanya guru, pembelajaran akan sulit dilakukan, apalagi dalam rangka pelaksanaan pendidikan formal. Guru menjadi pihak yang sangat vital. Guru memiliki peran yang sangat aktif dalam pelaksanaan pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Guru melaksanakan pendidikan melalui kegiatan pembelajaran dengan mengajar peserta didik atau siswa. Siswa juga akan kesulitan dalam belajar maupun menerima materi tanpa keberadaan guru. Hanya mengandalkan sumber belajar dan media pembelajaran saja akan sulit untuk melakukan penguasaan materi tanpa bimbingan guru. Guru juga memiliki banyak kewajiban dalam pembelajaran, dari mulai merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, hingga melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Dari semua proses pembelajaran, mulai merencanakan hingga evaluasi pembelajaran, profesi guru memiliki banyak peran. Menurut Sadirman, menyebutkan bahwa terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai peran-peran yang dimiliki oleh guru, antara lain Praykatz yang menggambarkan peranan guru sebagai komunikator atau sahabat yang dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai, dan sebagai orang yang menguasai bahan yang diajarkan. Hafigurts menjelaskan bahwa peran guru di sekolah sebagai pegawai dalam hubungan kedinasan, sebagai bawahan terhadap atasannya, sebagai kolega dalam hubungannya dengan teman sejawat, sebagai mediator dalam hubungannya dengan anak didik, sebagai pengatur disiplin, evaluator, dan pengganti orang tua. Menurut James Webborn,
menyebutkan bahwa tugas dan peran guru antara lain menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa. Federasi dan organisasi profesional guru sedunia mengungkapkan bahwa peran guru di sekolah tidak hanya sebagai transmitter dari ide, tetapi juga berperan sebagai katalisator dari nilai dan sikap. Berdasarkan pendapat-pendapat mengenai peran guru di atas, Sudirman merincikan peran guru tersebut menjadi 9 peran guru dalam kegiatan belajar mengajar, antara lain yang pertama, informator, sebagai pelaksana pengajar informasi laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Organisasi komponen-komponen kegiatan belajar harus diatur oleh guru agar dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri guru maupun siswa. Yang ketiga, motivator. Peran sebagai motivator penting, artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus mampu memberikan rangsangan, dorongan, serta reinforcement untuk mengembangkan potensi siswa, menumbuhkan swadaya atau aktivitas, dan daya cipta atau kreativitas, sehingga akan terjadi dinamika dalam proses belajar. Kemudian, yang keempat, pengarahan atau direktor. Guru juga harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang kelima, inisiator. Guru sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Ide-ide yang tercetus hendaknya adalah ide-ide yang kreatif dan dapat dicontoh oleh anak didik. Yang keenam, transmitter. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru juga akan bertindak selaku penyebar kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan. Yang ketujuh, fasilitator. Guru wajib memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar, misalnya dengan menciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang kondusif, serasi dengan perkembangan siswa, sehingga interaksi belajar mengajar berlangsung efektif dan optimal. Yang kedelapan, mediator. Mediator ini dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Misalnya saja menengahi atau memberikan jalan keluar atau solusi ketika diskusi tidak berjalan dengan baik. Mediator juga dapat diartikan sebagai penyedia media pembelajaran. Guru menentukan media pembelajaran mana yang dapat dipergunakan dalam belajar. Yang kesembilan adalah evaluator. Guru memiliki tugas untuk menilai dan mengamati perkembangan prestasi belajar peserta didik. Guru memiliki otoritas penuh dalam menilai peserta didik. Namun demikian, evaluasi tetap harus dilaksanakan dengan objektif. Evaluasi yang dilakukan guru harus dilakukan dengan metode dan prosedur tertentu yang telah direncanakan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Bisa dilihat bahwa guru memiliki banyak peran yang harus dikerjakan bersamaan. Dari peran-peran yang dimiliki guru tersebut, tentunya guru mengemban tugas yang cukup kompleks, bukan hanya sekedar mengajar saja. Sangat pantas profesi guru diberikan apresiasi yang tinggi karena jasanya yang aktif dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan yang keempat adalah jelaskan secara singkat karakteristik perkembangan emosi remaja dan bagaimana kondisi emosi remaja yang terjadi apabila tidak dibekali pemahaman dari guru ataupun orang tua. Jawaban saya adalah masa remaja atau masa adolensia merupakan masa peralihan atau masa transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami perkembangan yang pesat mencapai kematangan fisik, sosial, dan emosi. Pada masa ini dipercaya merupakan masa yang sulit bagi remaja sendiri ataupun bagi keluarga dan masyarakat. Perubahan-perubahan fisik yang dialami remaja juga menyebabkan adanya perubahan psikologis.
Emosi yang tinggi dapat termanifestasikan dalam berbagai bentuk tingkah laku, seperti bingung, emosi berkobar-kobar, bertengkar, tak bergairah, pemalas, dan membentuk mekanisme pertahanan diri. Emosi yang tinggi ini tidak berlangsung secara terus-menerus selama masa remaja. Dengan bertambahnya umur, maka emosi yang tinggi akan mulai mereda atau menuju kondisi yang stabil. Emosi yang tinggi pada masa remaja sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja, tetapi perlu mendapat penyaluran atau penanganan yang baik agar tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan. Pada emosi masa remaja hampir sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Jenis yang secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut, sedih, dan lain sebagainya. Perbedaannya terletak pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan emosinya, dan khususnya pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Apabila tidak dibekali pemahaman dari guru ataupun orang tua, maka anak akan sulit mengendalikan emosinya, sehingga menjadi lebih pemarah dan sulit dinasehati, dan biasanya menjadi individu yang bebas dan sulit mendapat kritikan atau masukan yang juga dapat mengganggu proses belajar. Pertanyaan kelima adalah bagaimana memaksimalkan aktivitas belajar pada peserta didik agar mereka mampu menyeimbangkan antara berpikir dan mengingat. Jawaban saya adalah untuk memaksimalkan antara berpikir dan mengingat, yaitu dengan cara memilih mode pembelajaran yang tepat, seperti mode pembelajaran yang memfokuskan pada siswa untuk melakukan suatu percobaan, lalu menganalisis dari percobaan tersebut. Contohnya, mode pembelajaran project-based learning atau pembelajaran berbasiskan proyek merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada proyek atau kegiatan sebagai bentuk pembelajarannya untuk melihat kompetensi sikap, keterampilan, maupun pengetahuan siswa. Oleh karena itu, kita bisa melihat secara sekilas peserta didik harus bisa merancang suatu proyek yang dikerjakan secara bersama-sama pada suatu materi pembelajaran. Sehingga tujuan utama dari project-based learning ini adalah peserta didik dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok untuk menyelesaikan suatu proyek pembelajaran. Peserta didik harus mampu merancang, membuat alur, atau melangkah-langkah kegiatan dengan jelas. Dengan begini, peserta didik dapat menggali potensi dirinya terhadap pemahaman dari materi pembelajaran yang dihadapi. Dengan begitu, siswa akan terbiasa berpikir serta mengingat materi yang telah diberikan oleh guru. Pertanyaan yang keenam, yaitu seberapa penting motivasi dalam kegiatan belajar, bagaimana cara melihat motivasi peserta didik yang kurang, dan bagaimana cara memberikan motivasi kepada peserta didik. Jawaban saya adalah, motivasi belajar dianggap penting di dalam proses belajar dan pembelajaran. Dilihat dari segi fungsi dan nilainya atau manfaatnya, hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar mendorong timbulnya tingkah laku dan mempengaruhi serta mengubah tingkah laku siswa. Ada beberapa cara atau metode untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, antara lain yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Melalui media, siswa bisa mendapatkan hal baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Adapun contohnya adalah dengan menampilkan visualisasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Melalui visualisasi, siswa bisa lebih mudah memahami suatu materi. Jika mereka paham, pasti mereka akan semangat dan termotivasi untuk terus belajar. Yang keempat adalah menciptakan kompetensi atau kompetisi. Melalui kompetisi, mereka akan saling membuktikan bahwa merekalah yang terbaik. Agar mereka menjadi yang terbaik, siswa dituntut untuk terus belajar. Kondisi inilah yang nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kelima, mengadakan evaluasi secara berkala. Melalui evaluasi, bisa mengukur keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan. Jika hasil evaluasi tersebut menunjukkan hasil yang baik, maka bisa disimpulkan bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar yang cukup baik. Contohnya adalah dengan membuat penilaian terkait aktivitas siswa melalui tugas dan kuis.
Yang keenam, sampaikan motivasi secara langsung. Memberi siswa motivasi secara langsung contohnya adalah dengan menceritakan kisah sukses beberapa tokoh. Saat mendengar kesuksesan orang lain, tidak jarang mereka akan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Yang ketujuh adalah memberikan pujian. Memberikan pujian. Pujian merupakan ucapan yang bisa memberikan sentuhan positif secara verbal. Melalui pujian, seseorang akan merasa dihargai. Begitu juga dengan para peserta didik. Contohnya, para guru bisa memberikan apresiasi berupa pujian pada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.